Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan guru kalian. Selamat, kalian sudah mengerjakan ulangan tengah semester. Sekarang kita akan masuk ke tema 3, yaitu keadaan wilayah Indonesia. Ini pelajaran IPS. Wilayah Indonesia itu ada 3 bagian. Ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Farid akan menjelaskan dulu pantai. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Kemudian pantai biasanya digunakan untuk tempat wisata. Jadi kalau orang berlibur itu bisa ke pantai, ya. Kemudian bisa juga untuk menangkap ikan. Bisa juga pembudidayaan mutiara dan pembudidayaan rumput laut. Nah, kemudian pekerjaan yang tinggal di pantai ada nelayan. Kemudian ada juga petani garam, ada juga pemandu wisata. Nah, sumber daya alam yang ada di pantai, contohnya macam-macam jenis ikan laut. Ikan itu ada yang hidup di laut, berarti ada juga yang hidupnya di air tawar. Kalau di laut itu seperti ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan paus itu di laut. Kalau yang di air tawar, ikan lele, ikan nila, ikan mas, ya. Selain itu ada juga rumput laut, cumi-cumi, kerang, lobster, mutiara, dan terumbu karang. Nah, kemudian kalau di dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya lebih dari 200 meter. Pokoknya kalau tingginya di atas 200 meter itu berarti disebut dataran tinggi. Nah, dataran tinggi digunakan untuk objek wisata juga, karena di dataran tinggi itu tempatnya itu sejuk, udaranya itu dingin. Nah, selain untuk objek wisata juga digunakan untuk perkebunan, karena di daerah tinggi itu tanahnya subur. Perkebunan bisa perkebunan stroberi atau sayur-sayuran, bisa juga perkebunan karet juga bisa. Kemudian pekerjaan yang ada di dataran tinggi adalah petani, kemudian petani teh, pemandu wisata, dan juga penjaga villa. Karena villa-villa ini adanya di dataran tinggi, karena kalau orang menginap biar menikmati udara sejuk, nah, dia tinggalnya di villa. Kemudian sumber daya alam yang ada di dataran tinggi ada kopi, ada juga teh, ada juga coklat, dan ada juga cengkeh. Nah, kemudian dataran rendah yang terakhir. Dataran rendah adalah dataran yang permukaan buminya ketinggiannya kurang dari 200 meter. Nah, kemudian dataran rendah ini digunakan untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan industri itu pabrik-pabrik. Nah, pekerjaannya ada karyawan, ada dokter, ada pegawai bank, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alamnya. Di dataran rendah ini sumber daya alamnya bisa padi, bisa jagung, bisa tebu. Tebu ini untuk membuat gula. Bisa juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Tugas kalian hari ini adalah menulis yang ada di papan tulis ini, ya. Sekian penjelasan dari Farid, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.